Oke, Bapak Ibu, ini saya akan menyampaikan hasil dari evaluasi CPP. Ini filenya sudah selesai ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini isinya adalah mata kuliah yang kita ukur sampling ya. Jadi ada mata kuliah bahasa Indonesia, terus Pancasila, terus ini 501 adalah konstruksi bentang 3, 502 adalah manajemen konstruksi, rekayasa pondasi 2. Kemudian transportasi bangunan bertingkat, aplikasi komputer, CAD, kemudian ada PKL, dan yang terakhir ada keselamatan kesehatan kerja. Nah, ini dari yang sudah kita evaluasi, ini kita kumpulkan berdasarkan CPP, ya ini di CPP 1, kemudian CPP 2, dan seterusnya sampai dengan CPP 9. Nah, di CPP ini selanjutnya kita hubungkan ke rekap capaian CPP. Nah, ini rekapnya nih. Jadi batas ambang kita kan di 60 ini ya. Ini batas ambang kita. Sehingga yang kalau standar kita itu di excellent, very good, dan good. Ini berada di atas 60 maka aman. Nah, ternyata good ini abu-abu. Ini semuanya ada di atas 60. Dan kalau kita total, good-nya itu ketercapaian di CPP 1 itu 86,4%. CPP 2 90,4 dan seterusnya ini ya. Bahkan ini hampir ada yang 100% nih tercapai di CPP 6 dan CPP 3. Nah, jadi untuk pengisian form evaluasinya ini karena saya nggak bisa masuk ya, jadi saya titip aja. Sebenarnya dari ketercapaian ini semuanya sudah memenuhi batas ambang minimal lulusan kita sudah memenuhi CPP. Tapi ada mungkin yang perlu kita tingkatkan sebagai rencana tindak lanjut itu kita patokannya yang ada di bawahnya good, Bu. Berarti yang ada di bawahnya good adalah di FAIR ini. Nah, FAIR ini yang paling dominan apa? Yang paling dominan ada 4 ya. 4 ini sama ini. Ini ada 4 yang paling dominan. Kalau lainnya masih kecil-kecil sih. Sebenarnya nggak terlalu penting untuk dievaluasi. Nah, 4 ini dievaluasi. Ini yang pertama saya akan sampling ya di CPP 1. CPP 1 ini 13,6% yang FAIR. Ini kita kalau lihat CPP 1 itu bisa cari di sini nih. Di CPP 1 mahasiswa. Nah, CPW 1 mahasiswa ini ada yang fair memang. Ada beberapa yang fair. Nilainya kurang maksimal begitu. Nah, kita cari mata kuliahnya. Mata kuliahnya di mana? Ini kodenya. Nah, kodenya ada di sini, Bapak Ibu. Kode di sini itu 302, 302, 302. Nah, berarti itu mata kuliahnya. 302 itu kalau kita cari di dalam mata kuliah itu adalah pendidikan Pancasila. Nah, berarti nanti rekomendasi yang dibuat untuk tim KBK itu adalah di mata kuliah Pendidikan Pancasila. Itu yang nanti akan dievaluasi Kaprodi untuk dilakukan perbaikan supaya nanti bisa mengangkat tuh untuk posisi fair-fair ini yang ada di Pendidikan Pancasila mata kuliahnya. Nah, kemudian itu yang pertama. Kemudian kita evaluasi lagi yang kedua itu di 9,1% fairnya ini di CPP 2. CPP 2 kalau kita lihat di CPP mahasiswa ini ada di mata kuliah apa? Di mata kuliah 302 dan 101. Nah, ini kembali lagi nih. 302 ini PPKN lagi, pendidikan eh, Pancasila lagi, sorry. Pendidikan Pancasila lagi ini. Nah, dia berarti perlu evaluasi juga untuk CPP 2. Jadi CPP 2 rekomendasinya juga mata kuliahnya PKN. Juga di sini ada yang fair juga di mata kuliah 101. Ini punyanya bahasa Indonesia kalau nggak salah ya.
Nah, kalau kita lihat di sini bahasa Indonesia tuh. Nah, ternyata emang masih ada yang fair juga. Nah, masih ada yang fair. Nah, berarti bahasa Indonesia perlu dilakukan evaluasi. Apakah metodenya, atau media ajarnya, atau bahan ajarnya, atau referensinya, atau praktek mahasiswanya mungkin, ya, praktek cara berbicara yang baik, begitu. Ini bahasa Indonesia perlu dilakukan evaluasi supaya nanti CPP-nya yang mendukung posisi CPP 3, CPP 2 itu bisa meningkat gitu. Nah, terus kemudian kalau dicek lagi, ada yang mana lagi setelah CPP 2? Ternyata ada CPP 8. Ini yang paling dominan, banyak banget berada di bawah ambang batas. Ini ada 22,7%. Walaupun sebenarnya standar minimal ketercapaiannya 60% ini masih memenuhi, eh, tapi ini paling banyak yang perlu ditingkatkan kembali gitu ya. Nah, kita buka aja di CPP 8. CPP 8. Sebentar. Nah, ini CPP 8 ini posisinya ada H2. H2 ini di mata kuliah 507. 507 kita cari mata kuliahnya di sebelah kiri. Nah, 507 ini adalah mata kuliah aplikasi komputer atau CAD. Ini ada H2 di sini. Nah, H2 di sini masih cukup banyak yang fair ya, bahkan ada yang weak juga. Ya, ada yang weak juga. Ini berarti di bawah standar banget ya, nilainya D gitu. Nah, ini perlu dilakukan yang namanya peningkatan gitu ya untuk aplikasi komputer CAD ya, karena aplikasi komputer ini CAD ini kan memang skill ya, skill dan jam terbang gitu, jam terbang dari mahasiswa yang akan membuat tugasnya. Nah, sehingga mungkin masukannya disesuaikan dengan topik-topik yang ada di mata kuliah aplikasi komputer. Gitu, dan yang terakhir ini di CPP 9. CPP 9 ini kalau kita lihat di sini ada mata kuliah. Oh, cukup banyak ini CPP 9 ya. 302 ini PPKN, 502, 504, 506, 506. Jadi 502, eh 502, 504 ya. 502 itu manajemen konstruksi ya, di sini di I. Ini perlu dilakukan peningkatan evaluasi. 504 ini ada I juga, mata kuliah rekayasa pondasi, ya masih ada yang fair juga di sini. Ini perlu dilakukan evaluasi. Kemudian 506. Nah, ini juga ada dua indikator di sini ya, yang masih ada yang fair, ada yang fair begitu. Nah, ini perlu dilakukan evaluasi terkait mata kuliah sistem transportasi bangunan gedung. Nah, begitu kira-kira nanti untuk pengisian evaluasinya, Bapak Ibu, disesuaikan dengan prosentasenya. Persentase itu bisa didapatkan dari pengukuran CPP ini. Ada 4 CPP yang perlu dievaluasi. Itu saja ya, mohon maaf nggak bisa gabung. Semoga bisa menjawab kegalauan. Terima kasih.